kembali lagi dengan kami. Saya Eli, Saya Rika, Saya Tini. Mbati lagi. Selamat datang di konten kita yang ya bermanfaat ya. Perkenalkan Mbak Tini, dari mana asalnya? Nama asli saya Sutini. Saya Ya. dari Lampung, desanya Sri Gading. Wow, Sri Gading. Ya, Halo Lampung, Sri Gading. Lampung. ya. Terus Kelahiran tercinta. Bush. Transmigran. Transmigran ya, Lampung banyak ya. Iya, transmigran banyak ya. Sri Sebagian Gading. besar Sri Gading. Ya. Kayaknya banyak juga sih anak Lampung yang di sini ya. Ya sih. Banyak ya. Ya. Oke. Tahun berapa kesini Mbak? Kalau pertama kesini sih masih cindil banget. Ini bukan dinamikus nih, Cindil. Serius, masih sekitar umur 18, 19 gitu. Oh my God. Awal tahun 2011 saya datang ke Singapura. Oke. Tapi ya kontraknya kan 2 tahun, tapi nggak habis, paling masih sekitar berapa bulan gitu ya. Suruh renew saya nggak mau kan, saya pulang karena jobnya menurut saya terlalu banyak. Tahun dulu kan gajinya Iya, iya. masih berapa sih kalau nggak salah? 40 ya? Ih, udah nggak 34 atau 36 gitu, 360 kayaknya. Nggak ada OB, nggak ada handphone ya zaman dulu ya. Berarti masih iya, Terus zaman saya pulang. Zaman susah-susah itu. Iya, zamannya susah. Terus berapa tahun? Bukan berapa tahun, berapa bulan gitu di agent? Oh, terus saya balik itu kan, balik tahun 2000, balik ke sini lagi tahun 2012 ya. Itu kalau nggak salah awal tahun sekitar Maret atau April gitu ya, saya balik dapat majikan yang sekarang. Itu sampai sekarang kalau Udah berapa tahun ya? udah 5 kontrak sekarang sama majikan sekarang. Berarti baik dong majikannya. Ya, alhamdulillah baik. Berarti Ya. dia laki lah. Dapat majikan yang Ya. baik gitu kan. Sebelum dapat laki kan seharusnya kita memang harus Ya, proses. ibarat bahasa Jawanya kita rekoso dulu. Dia udah pernah ngalamin itu. Ngalamin Iya. susah senengnya dulu ya. Tapi Semuanya. kan semua memang ya, kalau kita mau diproses, kita akan berhasil. Karena tanpa proses, ya akan ada keberhasilan. Ya kan? Iya. Kecuali kita lahirnya udah dari keluarga sultan. Keluarga sultan. Kalau sudah terserah deh mau ini gitu kan. Lu nggak usah Kalau sosok kalau kayak- menurut saya sih, karena saya orang nggak punya, jadi ya karena saya nggak bisa nerusin sekolah, jadi saya merasa saya harus punya sesuatu, jadi saya harus bekerja keras. Ya saya harus punya sendiri gitu. Jadi saya harus ya datang ke sini gitu. Tapi saya dengar oh jadi single. Ayo yang mau silakan dengan Mbak Tini. Boleh ditanya nomor teleponnya di bawah. Gimana nomor nih? Udah punya calon, nyonya udah punya calon. Belum niat pengen nikah sebenarnya. Oh ya. Terus kesini, kenapa mesti harus pilih kerja kesini? Kenapa Singapura, nggak ya? cari kerja di Indonesia aja? Oh, pas zaman dulu kan kita Iya. masih, kalau saya kan masih muda gitu ya. Jadi saya pengen sekolah, tapi ya keadaan orang tua nggak bisa membiayain sekolah. Jadi saya merasa kalau mau kerja tuh sekalian jauh aja gitu. Oh, Kalau iya. misalnya deket paling cuma bolak-balik. Jadi kita nggak bisa nyimpen duit, kita nggak bisa. Kepikirannya di Indonesia kita bisa pulang. Kalau ibaratnya kita keluar negeri nih, kan ada kontrak tuh. Jadi kita pulang ibaratnya tahan. Harus Jadi tahan ya. Punya duit berapa nih gitu. misalnya kita kerja nih, kita udah nabung, waktunya kita pulang, kita bisa bawa apa gitu kan, jadi kita nggak terlalu beban gitu ya kan. Iya. Jadi kalau menurut prinsip saya, kalau mau kerja tuh sekalian yang jauh gitu, iya, karena saya masih single gitu. Karena dia masih single ya. Betul, karena ada juga orang berprinsip gini, karena kenapa? Lu kerja di Indonesia gaji segitu aja, lu bayar uang kos, bayar transport, itu gaji nggak cukup. Iya. Tapi kalau umpamanya nih kita kerja ke luar negeri, satu biaya umpamanya ke biaya sehari-hari kita free tempat tinggal Di cover, kan, di cover. terus makan, kalau kita dapat majikan yang baik nih makan free ya kan, pasti setidaknya duit kita, gaji kita bisa full. Kalau kita bisa hemat, maksudnya nggak boros kayak orang-orang lain gitu kan, kita bisa nyimpan, minimalnya kita bisa nyimpan ya. Aku rasakan dia bermaksud seperti itu gitu. Benar. Terus berapa bersaudara nih? Ada 4, Anak ke berapa?
saya anak ketiga, tapi karena orang tua saya udah nikah lagi, saya punya adik satu lagi. Iya, jadi 5. Jadi tanggung jawab lagi ya, tanggung jawab baru. Ya nggak bantu lah ya, karena orang tua sudah tua gitu kan. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kan gantian. Nanti biar adiknya bantu mbaknya gitu. Iya. Iya benar gitu. Terus misalnya kan sekarang belum berkeluarga, terus di sini juga nggak punya someone, nggak punya. Terus ya kira-kira mungkin punya planning sebelum nikah pengen apa dulu gitu, yang belum terwujud gitu ya, keinginan yang belum terwujud tuh apa gitu. Ya, satu mungkin saya saat ini sebenarnya saya pengen banget save yang ibarat katanya save yang banyak Harus gitu kan. harus Karena saya di sini orangnya nggak terlalu main terus, shopping terus gitu. Sebenarnya sih nyimpen duit tuh bisa, cuman kan karena kita ya ngurusin orang tua lah. Iya benar-benar. Walaupun kamu sesukses apa atau nggak punya apapun, namanya orang tua tuh harus diurusin. Karena kalaupun kamu sukses, kalau nggak pernah kasih apapun ke orang tua, itu Sama aja kan? rezekinya tuh nggak selalu ngalir. Enggak, sama aja sih kan. Benar. Karena orang kaya nggak bisa jaga orang tua, ya sama aja dia gagal gitu loh. Ya karena kan doanya orang tua itu kan ibarat apa ya? itu memperlancar rezeki Memperlancar kamu. gitu. Kayak magic gimana ya? Apa yang orang tua minta meskipun gak langsung gitu, tapi kan butuh proses juga, langsung pasti kesampaian gitu. Terus dulu kesini ada yang maksudnya ya kasih tahu, lu kerja ke sana atau kamu cari sendiri? Saya yang pengen sendiri, nggak ada inisiatif dari siapapun. Saya tuh SMA gitu ya, SMA nggak lulus sih, cuma 1 tahun doang. Terus saya itu ke mana itu ya, ke Depok. Oh Depok. Ya, ke Depok itu sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih terus saya pulang kan. Terus saya pulang mikir lagi, kalau cuma di Depok doang, maksudnya cuma sekitar Indonesia doang, aku nggak bisa simpen duit gitu loh. Jadi Ya, aku harus dengan ijazah cuma SMP ya. Zaman dulu ya masih bisa lah ya, umur Cindil masih bisa. Cindil. Kalau sekarang nggak bisa. Iya. Jadi Ya itu kadang kalau di Indonesia kita mikir sih susah banget gitu buat nyari gaji UMR gitu kan. Dulu Beda-beda kenapa sih. kamu sampai maksudnya nggak ngelanjutin sampai tamat SMA? Kan sayang sudah kelas 1 SMA nih, tinggal 2 tahun lagi. saya mau banget, cuma saya merasa orang tua saya pekerjaannya susah gitu. Saya nggak mau merepotkan gitu. Kalau mau saya bebanin bisa mereka. sih saya ngurusin mereka, membantu mereka. Kalau saya susah. Oh jadi kamu motivasinya gini, oke gue kerja, gue saving, kalau gue punya duit gue continue buat melanjutin sekolah gitu. Dulu sebenarnya pengen sekolah, Ya, cuman pas gitu. sampai di sini majikan sih oke, kamu mau ngapain aja oke. Cuman kalau sekolah kadang dulu sih nggak sebebas sekarang gitu ya. karena nggak ada off day ya. Dulu nggak ada Oh, off ada day, libur nggak ada kan. off day. Kalau sekarang sih menurut saya sekolah sih masih bisa, cuman waktunya gitu loh. Oh iya. Kan di rumah masih ngurusin anak, sebenarnya masih bisa, cuma saya males aja kali ya. Jadi ada motivasi. Lebih baik saya berinvestasi kalau gitu. Saya lebih baik itu untuk ke yang real ya. Sebenarnya sih kalau umpamanya udah nggak ada niat sekolah, lebih baik kita cari apa sih kalian dalam hidup kita. Karena skill, kenapa kita apa lebih skill mencari kita, skill gitu. Karena kalau kita punya skill, walaupun kita nggak punya ijazah, kita bisa berhasil. Tapi kalau kita punya ijazah, kita nggak punya skill, itu sama juga nggak akan kepake kan. Sebenarnya gitu. sekolah itu penting, cuman kalau menurut saya saat ini mungkin saya bukan sekolah yang saya incar, saya lebih membolkan investasi dengan skill apa yang kamu bisa gitu sih. Oh gitu. Jadi dia lebih mencoba untuk lebih produktif gitu ya. Terus dulu yang pertama datang ke sini nih, apa hal tersulit yang kamu rasakan? Pertama nih datang ke sini Saya itu sampai penuh di dengan sini. motivasi dalam diri saya. Maksudnya bukan tipe yang selalu mengeluh gitu. Sedih, cengeng gitu. Karena saya tuh udah dari kecil tuh jauh dari orang tua, jadi udah biasa. Oh, sudah mandiri. Udah, ya, udah betul-betul mandiri, udah mandiri. biasa. Ya karena saya datang ke sini motivasinya tuh pengen membahagiakan orang tua, pengen menaikkan taraf hidup. Jadi saya nggak begitu cengeng gitu. Kalau misalnya namanya bekerja dengan orang asing gitu ya, kita pastilah dimarahin karena kita baru kan, masih culun gitu ya. Tapi saya selalu bermotivasi, oh Tin kamu bisa gitu. Iya kan banyak orang di sini nih sampai sebulan mungkin kan setiap hari nangis, setiap hari ngeluh, setiap hari nangis gitu kan. Kalau nangis sih enggak ya, sedih lah. Iya sih jauh. Enggak sih, Kerja sama orang gitu. Boleh nangis
tapi jangan berlarut-larut, jangan selalu nangis plong lu lega gitu kan. Iya, karena kan satu kerja di rumah itu jauh lebih susah daripada kerja di kantor gitu kan. Kalau di kantor atau di office kita cuma hanya kerja 8 jam gitu. Padahal kalau di rumah 24 jam nih. Iya kan, 24 jam dari pagi ke pagi, dari pagi ke pagi. Terus kita udah kerja total nih. Totalnya bos kita nggak senang. Kamu nggak bersini nih, kamu nggak buat ini ya. Namanya juga manusia pasti ada lupanya sedih, kan. ya pasti sedih, cuman ada lupanya kan. oh besok lagi jangan gitu gitu. Iya benar. Apa kamu pernah ngerasa apa sih hal yang kamu rasakan, hal terdown, hal terpuruk dalam hidup kamu? Putus cinta? Putus cinta. Sia, Apa sih? Pengen ngorek dia nih. jangan dikorek lah. Maksudnya hal terdown yang pernah buat kamu putus asa. Aduh, kenapa sih hidupku sampai seperti ini? Kenapa sih nasib aku tuh kayak gini nggak kayak Kenapa sih mereka harus aku gitu. jalani hal ini? Oh, mungkin gini ya. Oh, kamu kalau kan udah kerja lama, bukan bilang kamu udah banyak duit, enggak sih. Kamu dibilang namanya orang kerja kan. Iya. Kita ada pengeluaran, ada pemasukan, ada. jelas, Jadi jelas. kita nggak bisa oh, kita udah sukses. Oh, maksudnya bukan sukses gitu sih. Ya kita udah merasa aku udah cukup, udah ada ini. Yang downnya itu di saat kamu di saat saya udah merasa cukup, di saat saya udah ini waktunya pengen bahagiain orang tua gitu. Ya masalah terjadi dalam orang tua seperti bercerai gitu kan, jadi gitu kan. Jadi rasa kayak Tapi biarpun orang tuanya udah bercerai, saya masih tetap tetap bahagia. ya saya tetap apa ya, ibaratnya saya tetap ngurusin mereka gitu. Jadi ya itu kan urusan orang tua. Orang tua ya, makanya nggak ada bekas namanya orang tua. Benar-benar. Nggak ada bekas Tetep- orang tua. Tetap kamu orang tua Orang tua saya. tetap orang tua. Ya kan, ibarat kata misalnya orang tua lo itu sejeleknya orang tua ya, maaf ya, misalnya sekalipun orang tua lo itu mungkin pembunuh ataupun tetap itu orang tua, karena Benar-benar. darah orang tua itu nggak ada, maksudnya bukan nggak ada bekas orang tua, mungkin kalau bekas istri atau bekas suami ada, Enggak. Itu Seperti nggak ada ini bekas nih, orang tua. kata Senggan ini. Hmm. Istri lu boleh cari berapa banyak, Iya, suami tapi lu boleh bekas cari orang berapa tua banyak, tapi orang tua sama anak lu nggak boleh Nggak cari. bisa. Lu mau cari kemana coba? Satu darah itu nggak Nah, bisa, ya satu darah itu aja kata, maksudnya kata kesimpulannya yang lebih enak dimengerti gitu kan. tetap tanggung jawab. Ya tapi setidaknya walaupun seperti itu, tapi kan komunikasi kami sama mereka tetap nggak putus kan. Nggak putus tetap. Cuman saya nggak terlalu tiap hari telepon gitu. Kalau ada yang important gitu baru saya telepon. Saya karena udah biasa Hidup sendiri, hidup mungkin jauh. sendiri, saya nggak terlalu ya tanya kabar sih biasa, cuman nggak setiap hari gitu. Oke. Soalnya gue ngerasa gini, karena gue itu orangnya Yeah.